warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar matematika, sifat-sifat operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mengingatkan kembali, bilangan bulat terdiri atas bilangan positif, 0, dan negatif. Anak-anak, sifat operasi bilangan bulat ada sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Apa yang dimaksud dengan sifat-sifat tersebut? Sifat komutatif adalah pertukaran di mana nantinya walaupun bertukar tempat tidak akan mempengaruhi hasilnya. Sifat asosiatif yaitu pengelompokan, dan sifat distributif adalah penyebaran. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang sifat komutatif penjumlahan bilangan bulat. Contoh soal 5 ditambah negatif 3. Kemarin kita telah mempelajari dengan menggunakan kancing positif dan kancing negatif. Pertama-tama kita akan membuat kancing positif sebanyak 5. Setelah itu kita juga akan membuat kancing negatif sebanyak 3. Lalu kita pasangkan, di mana kancing positif bertemu dengan kancing negatif, maka hasilnya 0. Dan kita akan mendapatkan 2 kancing positif yang tidak mempunyai pasangan. Sehingga inilah jawabannya, 5 ditambah negatif 3 sama dengan 2, karena 2 kancing positif tidak mempunyai pasangan. Sekarang kita akan menggunakan komutatif. Misalnya soalnya kita tukar negatif 3 di depan ditambah dengan positif 5. Apakah hasilnya akan sama? Mari kita buktikan. Pertama-tama kita akan membuat kancing negatif sebanyak 3. Setelah itu kita membuat kancing positif sebanyak 5. Kita pasangkan kancing positif dengan kancing negatif, maka hasilnya 0. Setelah kita pasangkan, kita akan mendapati 2 kancing positif yang tidak mempunyai pasangan, dan itu merupakan jawabannya. Jadi negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Dari soal tadi kita dapat mengambil kesimpulan walaupun terjadi pertukaran tetapi tidak mempengaruhi hasilnya tetap sama. Mari kita buktikan kembali apakah bilangan bulat bersifat komutatif dalam penjumlahannya. Ada soal negatif 5 ditambah positif 4. Kita membuat kancing negatif sebanyak 5. Setelah itu kita juga membuat kancing positif sebanyak 4. Kita pasangkan, jika kancing positif dan negatif bertemu maka hasilnya 0. Akan ditemukan kancing negatif yang tidak mempunyai pasangan, dan itu adalah jawabannya. Jadi negatif 5 ditambah 4 sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita balik soalnya. Apakah hasilnya juga negatif 1? Kita buat dulu kancing positif sebanyak 4. Kemudian kita buat juga kancing negatif sebanyak 5. Nah, ditemukan yang tidak mempunyai pasangan adalah kancing negatif 1. Jadi jawabannya positif 4 ditambah negatif 5 adalah negatif 1. Jadi jawabannya sama dari sifat komutatifnya. Ibu berikan soal kembali. Negatif 5 ditambah negatif 3. Langkah awal kita membuat kancing negatif sebanyak 5.
Kemudian kita membuat lagi kancing negatif sebanyak 3. Karena semua negatif, kita tidak membuat kancing positif. Kita tinggal menghitung semuanya. Nah, semuanya terdapat 8 kancing negatif. Jadi, negatif 5 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 8. Nah, sekarang kita balik soalnya. Negatif 3 ditambah negatif 5. Kita buat kancing negatif sebanyak 3. Kemudian kita buat kembali kancing negatif sebanyak 5. Kita hitung semuanya, kancing negatif ada 8. Jadi negatif 3 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 8. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa sifat komutatif berlaku pada penjumlahan bilangan bulat. Sekarang kita masuk sifat yang kedua, sifat asosiatif penjumlahan bilangan bulat. Contoh soal, 5 ditambah 2 ditambah negatif 3. Ibu kelompokkan terlebih dahulu, yang ibu kerjakan yang ini, 5 ditambah 2 baru ditambah negatif 3. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Kemudian kita tambahkan dengan negatif 3. Kita buat kancing positif sebanyak 7. Kemudian kita buat kancing negatif sebanyak 3. Kita pasangkan, jika bertemu positif negatif hasilnya 0. Hasil yang tidak mempunyai pasangan berarti itu hasil dari pengerjaannya sebanyak 4 kancing positif. Jadi positif 7 ditambah negatif 3 sama dengan 4. Anak-anak ingat ya, positif 7 ditambah negatif 3 hasilnya positif 4. Sekarang ibu balik soalnya. 5 ditambah 2 ditambah negatif 3. Yang ibu kerjakan yang 2 ditambah negatif 3 terlebih dahulu. 5 tetap ditulis 5, kemudian kita kerjakan yang 2 ditambah negatif 3. Kita buat 2 kancing positif dan kita buat 3 kancing negatif. Yang tidak berpasangan adalah jawabannya. Jadi 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 1. Kita letakkan di tempat 5 ditambah negatif 1. Kemudian kita kerjakan 5 kancing positif kita buat. Setelah itu kita buat juga kancing negatif sebanyak 1. Nah, yang tidak mempunyai pasangan adalah 4 kancing positif, dan itu jawabannya. Tadi di awal tadi anak-anak sudah mengingatkan, jawabannya sudah diingat ya, jawabannya positif 4. Nah, ibu balik soalnya juga ditemukan jawabannya sama, positif 4. Ternyata hasilnya sama. Kita lihat contoh berikutnya. Negatif 4 ditambah negatif 2 ditambah 5. Ibu kerjakan terlebih dahulu yang negatif 4 ditambah negatif 2. Kita buat kancing negatif 4. Kemudian kita buat lagi kancing negatif 2. Kita hitung semuanya ada 6 kancing negatif. Kemudian kita tambah positif 5. Kita buat kancing positif 5 dan kancing negatif 6. Terlebih dahulu kancing negatif sebanyak 6. Kemudian kita buat juga kancing positif sebanyak 5. Setelah itu yang mempunyai pasangan akan nilainya 0. Dan akan kita temui 1 kancing negatif tidak mempunyai pasangan. Nah, itu adalah jawabannya. Negatif 6 ditambah 5 sama dengan negatif 1. Anak-anak ingat ya,
Jawabannya negatif 6 ditambah positif 5 sama dengan negatif 1. Soalnya Ibu balik negatif 4 ditambah negatif 2 ditambah 5. Yang Ibu kerjakan yang negatif 2 ditambah 5 terlebih dahulu. Negatif 4 tetap ditulis di sini. Kemudian kita buat kancing negatif 2. Dan kita buat juga kancing positif sebanyak 5. Yang punya pasangan 0, 0. Kemudian yang tidak mempunyai pasangan sebanyak 3 kancing positif. Kita letakkan di sini. Kemudian negatif 4 kita buat kancing negatif sebanyak 4 ditambah kancing positifnya 3. Yang mempunyai pasangan 0, 0, 0, dan 1 kancing negatif tidak mempunyai pasangan. Jadi negatif 4 ditambah positif 3 sama dengan negatif 1. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan bilangan bulat. Sifat yang ketiga, sifat distributif penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Sifat distributif adalah penyebaran. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan A kali B ditambah C adalah A kali B, kemudian kita tambahkan A kali C, di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat. Supaya anak-anak semakin paham, mari kita lihat contoh berikutnya. 10 dikali 5 ditambah 9. Kalian dapat mengerjakannya dengan cara 10 dikali dengan 5, kemudian ditambahkan 10 dikali dengan 9. 10 dikali 5, 50. 10 dikali 9 adalah 90. Kemudian kalian tambahkan 50 ditambah 90, 140. Jadi 10 dikali 5 ditambah 9 adalah 140. Nah, jika tidak disebarkan, apakah jawabannya sama? Yuk kita cek. 5 ditambah 9 adalah 14 kali 10 sama dengan 140. Ternyata jawabannya sama. Kita lihat contoh berikutnya. 25 dikali negatif 4 ditambah negatif 2. Negatif 4 ditambah negatif 2 di dalam kurung. Jadi pengerjaannya 25 dikali negatif 4 kita tambahkan dengan 25 dikali negatif 2. 25 dikali negatif 4. Ingat, dalam perkalian positif ditambah dikali negatif hasilnya negatif. Jadi negatif 100 ditambah 25 dikali negatif 2, positif dikali negatif hasilnya negatif. 25 dikali negatif 2 negatif 50. Jadi negatif 100 ditambah negatif 50 sama dengan negatif 150. Anak-anak, ini ada soal, kalian kerjakan di buku tugas kalian. Untuk yang pertama menggunakan sifat komutatif. Dan yang ini menggunakan asosiatif. Dan yang ini menggunakan sifat distributif. Demikian tadi anak-anak, belajar kita kali ini tentang sifat-sifat operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Semoga bermanfaat, selalu semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.